bersama Edar dan Azasi. Tapi hari ini kita nggak berdua aja, Bos. Iya, ada bintang tamu terkece Dan ganteng sekali sih orang bilang. Ini Kalau dilihat panutan dari... saya, Pak. Nah, Panutan. bukan ini ya, panutanmu bukan Nabi siapa gitu kayak. Enggak, panutan bermusik. Oh ya, itu. Memang jago banget sih orang ini. Jago banget. Kita perkenalkan. Enggak. Siapa dia? Ada Kak Raja Sanjaya. Yeay. Halo Raja, apa kabar? Oh iya, alhamdulillah baik nih bang. Lama juga sih nggak ketemu Raja ini, Bang. Iya. Oh, iya. Oh, temanan. Hah? Temanan. Baru ini. Baru ketemu Radi di luar. Raja, nama lengkapnya Raja Sanjaya. Si Raja. Si Raja. Sanjaya. Orang India. Oh iya, orang India. Wajah-wajahnya kan wajah-wajah India. India. India banget. Bang Raja, Ya, gimana tuh? gimana? Kita sharing apa hari ini nih? Nah, jadi Apa? Oh, saya tanya. Saya nanya Bang Raja. Ada ini Pak pasti link lu nggak ya? Sebelum masuk ke Pak Raja, Pak. Jadi beliau ini adalah Apa tuh? gitaris. Iya, jelas Anak band. Anak band. Anak band ini. Kan gaya-gaya sudah anak band. Kalau saya kan nggak mungkin anak band ya. Iya. Buncit. Selain itu apa lagi beliau, Pak? Nah, anak band. Terus guru musik di Budi Bakti. Iya, guru. SMA Budi Bakti. Nah, pasti yang eskul yang tahun lalu eskul band di SMA pasti tahu namanya Pak Raja. Iya, betul. Beliau nih Aktif di kesenian juga. Iya. Beberapa kali juga beliau bantu pertunjukan yang sudah saya buat iya. menjadi seorang ranger. Oh, Ranger apa itu? Musik, ranger. Oh, musik. keren Ranger merah. Enggak. Oh, bukan. Oke, Bang Raja. Nih Bang Raja, sebelum kita mulai tentang bagaimana bermusik, Iya. nah boleh dong sharing dulu sedikit menurut Bang Raja musik itu apa sih? Oke. Selamat sore teman-teman. Jadi saya pribadi, menurut saya itu musik itu hal yang sangat dibutuhkan buat semua sih. Maksudnya ketika kita dimanapun itu kita pasti selalu ada butuh musik buat hiburan ataupun seperti seni teater ya misalnya. Kalau seni peran apa segala macam itu butuhkan musik, sangat penting sekali peran musik kalau menurut saya. Sangat penting sekali buat membangkitkan suasana ketika ya kan, benar kan? Jadi Sedih, galau. Oh iya itu. bermusik kayaknya juga bisa membuat kita apa? Apa sih? Jelas. Enggak, cocok dengan emosi. Misalnya kita lagi sedih, oh kita bisa nyanyi lagu dan akhirnya Pak, Benar tuh. cukup Pak, memecah telinga saya. jadi bermusik itu tadi apa Pak? Lupa saya Pak. Ya, jadi musik itu sebenarnya hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, benar. Hal yang sangat dibutuhkan. Ah, Betul. iya. Itu kuncinya, nggak usah kemana-mana. Hal yang sangat dibutuhkan. Iya, benar. Jadi kayak misalnya tadi saya contohkan kayak seni teater. Seni teater kalau nggak ada instrumen musiknya hampa itu. Jadi kalau dengan suaranya hampa. Benar. Nah, terus gitu. Apalagi kayak misalnya nih weddingan, nikahan, nggak ada musik, sunyi, Oh iya. nggak ada hiburan. Nah, ibaratnya kan gitu. Jangan kayak gitu ya, kayak misal kita nonton iklan aja di TV, itu pasti ada back songnya tuh. Oh iya, backsoundnya. Back songnya, ya. Itu dibutuhkan. Jadi pembawaannya ketika apa ya? Ketika kita melihat sesuatu gitu kan, kayak seandainya ada iklan odol atau apapun itu, yang memang harus ada back songnya buat membangkitkan suasana. Kalau seandainya film, misalnya filmnya sedih, ya backsoundnya harus sedih gitu kan. Musik itu sangat dibutuhkan. Oh iya, benar Pak. Contohnya kayak film Indosiar, Ku Menangis. Nah itu lagi musim tuh kan. Membayang. Pak Raja, mulai bermusik mulai kapan sih? Mulai dari hari atau gimana? Kalau mulai musik, awal saya main musik ya, main gitar itu SMP itu sekitar tahun 2008. SMP 2008. 2008. Saya 2008 itu SMA sudah. Nah itu berarti Anda kan tua. Anda tua. iya betul. Berarti mulai SMP Pak ya? Iya, 2008 SMP. itu kelas berapa? Itu kelas, kalau nggak salah kelas 2 SMP saya Kelas tuh. 2 SMP. Itu Mas, oh berarti itu pas-pasannya
puber. Oh iya, lagi masa pertumbuhan tuh. Tujuannya bermusik dulu waktu SMP tuh apa? Nah gini, jadi kemarin saya itu apa ya, ngeliat teman kan, awal tuh ngeliat teman, oh kayaknya keren nih ngeliat orang main gitar kan main musik. Ya udah, akhirnya belajar gimana sih cara main gitar tuh. Ya udah, akhirnya disuruhnya dulu beli gitar. Ya udah belajar, terus pelan-pelan ya butuh waktu yang lama juga sih kalau buat dari awal basic dari dasar gitu. Oh iya. Jadi karena biar kelihatan keren aja gitu. Motivasinya lain ini ya. Biar didekatin cewek-cewek. Iya. Dulu kan kalau zaman SMP ngeliat oh cowok main gitar tuh kayaknya gimana gitu ya. Ternyata bisa main gitarnya pas SMA. Iya. Incarannya hilang ya SMP. Oke, kita masuk ke materi kali. Materi aja Pak ya. Nah jadi Pak Azazi, Iya. Kak Raja ini akan mau materi apa Pak? Mau materi ya paling chord dasar aja. Chord dasar. Nah, chord dasar Pak. Fingering juga nanti mungkin ya. Fingering, ya. Teknik-teknik fingering supaya Fingering. iya. Finger. Adik-adik. Apa sih Pak? Kenapa sampai enggak? Enggak, sudah. Nah Pak, chord dasar gitar itu apa aja sih Pak? Biasanya ya pada Saya juga umumnya. mau belajar ini. Oke siap Bapak. Jadi pada umumnya itu ada do re mi fa sol la si do ya. Biasanya pada umumnya itu Do, re, mi, C. fa, sol, la, si, Iya. do. Saya do-nya di C. Ini seperti ini. C, D minor, C D E, F, F, G, G. terus B. Oh dadahan. B enggak sampai. Terus balik lagi ke C. Itu contoh dasarnya sih. Oh iya iya. Kayak apa chord C Pak? Chord C Bisa seperti lihatkan ini. ke kamera. Nah itu. Nih C. Oh itu C. Oke. Terus misalnya D minor. Ini D minor, Iya. E minor, F, G, G. A. A, Oh minor tuh Pak ya. oh ya minor. Baru balik lagi B ke bass, kemudian ke C lagi. Oh, Itu putaran chordnya biasanya. Itu chord dasar tuh Pak. Dasar banget tuh. Belum yang 2 oktav, yang 3 oktav. Nanti kan ada juga C 2 oktav, C 3 oktav. Tergantung kebutuhan gitu ya. Bener. Banyak variasi chordnya kalau dijelaskan panjang lagi. Panjang, ya. Jadi sebagian saja. Iya. Pak, gimana caranya biar misalkan ada teman saya mau baru belajar gitar kan? Mhm. Saya kasih chord C nih, chord C. Iya. Cuma nggak selembut Bapak. Bunyinya gini. Oh iya benar-benar. Gimana caranya biar nggak bunyi kayak Udah gitu Pak? ngebet gitu Oh iya. ya. Iya. Jadi buat sebenarnya gini, kalau buat anak-anak yang baru belajar, maksudnya baru belajar dasar banget, saya juga dulu begitu, nyangkut itu, tangan tuh rasanya sakit, bener. Buat yang baru belajar tipsnya gini aja, buat yang pertama kali belajar chord, kalau bisa jangan sampai fretnya gitar itu yang tinggi, biasanya kan itu mempengaruhi itu, fret iya. gitar yang tinggi. Kayak gunung gitu. Kasih lihat Pak, fret itu yang mana Pak? Nah fret gitar ya seperti ini nih. Nah. Ini enggak tapi tinggi ibaratnya ya. Jarak senar sama Kayunya kayu ya. gitar itu enggak tapi tinggi. Kadang biasa ada yang karena pengen belajar gitar terus beli gitar baru, enggak taunya gitarnya tinggi banget fretnya. Jadi mereka ketika belajar sakit. Karena nggak terbiasa kan. Nah terus lebih bagus lagi kalau ketika pertama kali belajar gitar itu pakai senar yang nilon dulu. Karena senar nilon itu enggak tapi sakit kan. Beda sama gitar string. Iya, iya. Ya itu tesnya. Dan kalau masalah buzzing apa segala macam itu pembiasaan. Jadi kalau mereka sudah terbiasa dengan permainan chord-chordnya, ya lama-lama bakal biasa. Kalau buat awal-awal yang belajar emang gitu tuh sakit dulu. Tapi langkah bagusnya pakai yang nggak usah terlalu tinggi fretnya, terus pakai senar nilon kalau bisa. Tapi kadang kalau gitar yang fretnya pas sama gitar lain itu biasa mahal Pak ya. Iya. Mahal. Sesuai Pak. Sesuai ya. Nah, lagi-lagi Pak pembiasaan Iya. dalam latihan, mau teater, mau menggambar, mau warnai, mau gitar, mau nyanyi, harus terbiasa latihan. Iya. Kebiasaan ya Pak ya. Nah, seperti itu Pak. Iya. Pak Raja, boleh nggak kasih kita mungkin buat adik-adik nih yang mau ngelatih karena baru, bagaimana sih cara fingering supaya fingeringnya nyaman? Fingering. Fingering iya.
teknik penjarian yang biasa Pak Raja lakukan supaya bisa bermain chord gitu ya kan. Yang harus dilatih mungkin do re mi fa sol la si do gitu kan. Itu dibolak-balik atau seperti apa. Terus kok jangan-jangan Pak Raja punya cara sendiri nih. Temponya segini nih, pertama Ya, punya pelan baru cepat. Ya, siapa tahu punya rumus Ya. buat anak-anak. Oh ya, jadi kalau seandainya mau belajar fingerstring itu pembiasaan dulu. Misalnya kita main dari C ya, contoh kecil ya. Belajar fingerstring kita harus membiasakan jari posisi jari itu yang benar tuh seperti apa. Misalnya nih C nih, ini bassnya di C, do re mi aja dulu, do re mi. Itu contoh kecil, biasakan terus sampai benar-benar bisa. Pokoknya makin lama makin cepat. Setelah do re mi banyak lagi jalur-jalur yang lainnya yang Kayak mungkin do-nya D. iya, do-nya D. Misal ini contoh kecilnya dari do C misalnya. Ini contoh kecilnya, terus dilanjutin lagi tingginya. Nih, terus lagi sampai sini bisa. Kalau sudah bisa, maksudnya kalau sudah terbiasa. Itu dari C. Misalnya kalau dari D naik aja dua grip sini ya. Nah, contohnya begitu kalau naik dari D. Kalau E juga sama, baganya sama, cuma naik lagi 2. Nah, seperti itu. Mungkin bisa diulang lebih pelan lagi Pak. Ya. Buat Contoh adik-adik ya. kita. Diulang lebih pelan. Ya. Dari C. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, Satu gitu. oktav. Satu oktav. Naik lagi yang tingginya oktav kedua. C, D, E, F, G, A, B, C. Yang gitu ya. Ya. Tinggi banget ya. Os. Enggak, lanjut. Oke, itu aja kali ya. Oh, itu aja. Kalau untuk chord variasi nih Pak, misal anggaplah C ya. C chord dasar, coba Pak. C chord dasar. Nah. Nih, contoh masuk nggak sih tadi tuh? Apa masuk? Masuk nggak? Nih contoh chord dasar C dia. Nah, Yang sekarang C chord palang. C chord palang di sini, C chord palang nih. Nih, bisa dilihat ya. Nah, sekarang C variasi C biasa. variasi, misalnya nih C palang gini, terus kalian mau improv ke C mayor 7, tinggal mundurin aja nih jari manisnya. Nih, C mayor 7. Wis, indah banget chordnya, Pak. Nah, terus mundur lagi jadi C7. Itu contohnya. Anu dong, instrumen dulu dong, satu ya semenit lah ya kan. Semenit instrumen apa ini? Terserah, bebas. Ini di luar naskah ini. Gak apa-apa, bebas aja ya kan. Biar teman-teman lihat gimana sih variasi chord C atau kayak apa. Nah, contoh variasi misalnya. Mau saya bantu, saya ada gitar. Oh iya. Monggo ambil kok ada mas. Udah usah nanti ngesek. Nih misal ya. Dia Misalnya variasi kita pakai. Ini C, chord C yang bisa kita pakai. Ini D minor. D minor dasar ya. Nah kalau misalnya kita contoh seperti ini. Nah itu kalau yang dasar. Tapi kalau seandainya kita mau improv bisa juga dibikin C-nya seperti ini. D-nya dibikin seperti ini. G-nya. Jadi kalau seandainya memang sudah hafal chord mah enak. enak ya. Iya, kita bisa memvariasikannya. Tapi kalau seandainya buat dasar, yang dasar dulu lah, Ya, dikuasain dulu. Anak jazz banget ya Pak Raja nih. Enggak juga, enggak ngejazz ini nama. Apanya lah. Oh iya. Paling enggak Jadi kita udah tahu lah ya. Tahu chord dasar. Iya, paling enggak. Mungkin kalau sudah chord dasar langsung ke chord baru ke chord variasi Pak ya. Iya benar, Iya. banyak. Biar Nanti baru bisa Kalau belajar di- diminis, Iya, osmopit, benar. suspense, sembilan. Kalau ngomongin masalah chord banyak banget kalau mau diomongin itu, banyak banget variasinya kalau mau diomongin. ribuan Pak ya. Iya, Cuma banyak dasarnya sekali. Kan itu ada 7 ya dasarnya ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Udah kelar. Itu kalau do-nya di C. Kalau do-nya di C. Dan itu motivasinya para raja dapetin cewek itu aja. Iya. Do-nya di C gitu aja. Dulunya di C. Yang penting bisa itu. Iya. Apa lagi Pak Dan? Nah, kita sudah dapat ilmu nih Pak chord dasar. Hmm. Mungkin Pak Raja bisa ngasih sedikit challenge
buat adik-adik kita di Budi Bakti Pak. Oh iya. Seperti tadi yang saya bilang. Kalau challenge kalau memang sudah bagi yang tahu basic ya, challenge-nya gini aja. Kalian mainkan buat video yang benar-benar kalian kuasain, direkam, itu aja. Oh jadi bikin video lagu yang mereka kuasai. Benar. Baru kirim ke Instagram. Siniar. Iya. Instagram, WA. Tapi kalau yang nggak bisa mungkin chord aja nggak apa-apa kali ya. Iya. Chord nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Lihatkan aja proses dia berlatih gitu. Nah, benar. Jadi bisa kita ulangi Pak tugasnya. Silakan. Jadi tugas dari Kak Raja buat video. Kalau misalkan kalian tahu lagu A minor, D minor, G kecil lagi, nah, itu kan sudah lagu itu. Buat lagu sebuah lagu yang kalian kuasai, maksimal video 5 menit, maksimal ya bukan minimal. Atau kalau misalkan memang nggak bisa bikin lagu, nggak bisa chord lagu, chord dasar saja deh. Chord dasar C, A minor, D minor, G kecil lagi dan lain-lain. Ya. Nah, itu tugasnya dan kirim ke Instagram Siniar Karya Seni atau WhatsApp, WA group atau personal chat saya dan Pak Azazi juga bisa. Nah, itu tugasnya. Oke. Dan bagi kalian yang mengirim video dan itu menurut kita bagus, kalian akan dapat reward. Akhir bulan rewardnya akan kami kirimkan kalau kalian kirim video. Iya. Kalau berhasil. Gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Raja. Terima kasih sekali atas ilmu yang basic tadi. Semoga bisa dikembangkan oleh adik-adik kita, Pak ya. Iya. Kemudian nanti pertemuan depan kemungkinan kita akan bahas tentang efek gitar. Efek gitar. Ya, ada banyak sekali efek-efek gitar dan bagaimana cara menggunakannya. Bisa ditonton nanti. Ini namanya efek. Nah. Oke, itu aja Pak Raja. Ada closing lagi dari sampean? Oke, cukup aja mungkin itu aja. Closing apa lagi? Ya, motivasi masih buat adik-adik. Oh ya, motivasinya biar semangat bermain musik atau berkesenian. Sebenarnya kalau kayak gitu dari kita pribadi ya, kalau memang kita suka itu pasti kita bakal belajar terus. Dan buat yang pengen belajar jangan pantang nyerah, pokoknya tangan kapalan atau apapun itu udah hal biasa lah kalau dalam bermain gitar itu. Itu aja, yang penting usaha terus sampai benar-benar bisa. Tetap semangat. Effort and struggle ya Pak ya. Oke, terima kasih. Saya Rahmat Aziz Ramantoro. Saya Eda Rizky. Dan si Raja Sanjaya. Pamit undur dulu, sampai jumpa di pertemuan depan. Terima kasih. Selamat sore dan namo Buddhaya.